Hari ini saya akan mempresentasikan tentang budaya positif yang dimana budaya positif ini berkaitan erat dengan kita sebagai guru yang setiap hari bertemu dengan siswa dan selalu berinteraksi dengan anak-anak di kelas seperti itu. Next. Baik, Bapak Ibu Guru, budaya positif ini yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebijakan universal. Kalau dijelaskan nanti saya jelaskan lebih detail. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Yang akan saya jelaskan. Oke, kita masuk langsung. Ready Bapak Ibu? Baik, terima kasih. Baik, kalau dilihat dari ini langsung bahas saja. Cobalah buka, kerahkan semua kemampuan Anda. Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan. Cobalah buka. Anda adalah A. Tugas Anda adalah mengepalkan salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Tugasnya B, rekan Anda adalah mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepala tangan Anda. Baik, coba Bapak Ibu Guru perhatikan ketika kita bermain dengan anak, kita bisa mengkapalkan seperti permainan menebak apa yang ada di tangan kita. Jadi ketika ada teman yang bagaimana caranya teman kita itu merayu, membuat kita sehingga kita mau membuka tangan kita. Itu salah satu permainan yang bisa kita lakukan. Lanjut. Ilusi guru mengkontrol murid. Yang pertama, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Mengapa? Apa alasan Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Jadi yang pertama ketika kita sudah memegang ini, sekuat tenaga kita mempertahankan, kita ditanyakan apa alasan kita untuk tidak membuka. Jadi ini mungkin prinsip hidupnya bahwa saya tidak mau semua kehidupan saya itu bisa diketahui oleh orang lain, misalnya gitu. Tapi kalau ada orang lain yang bisa menyuruh membuka, berarti Anda mungkin tipe orang yang suka dibujuk, dirayu, ataupun diberi tantangan-tantangan yang lain. Selanjutnya, apakah Anda atau B menutup kepala tangan Anda? Jadi ada alasannya lagi. Yang ketiga, dalam kegiatan ini sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol untuk membuka dan menutup kepala tangan? Lanjut. Miskonsepsi atau teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid. Yang pertama, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Next. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid. Hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Bapak dan Ibu, kita bisa melihat ketika kita menyuruh anak untuk membuka, tetapi dia tidak mau membuka kepala tangannya, berarti anak tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol, meskipun kita guru sedang mengontrol dia di dalam kelas. Lanjut Mbak. Sekali lagi Mbak. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal, mereka belajar untuk merasa buruk tentang dirinya mereka. Kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka sedang melakukan perilaku ini. Lanjut. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat baik tertentu dan sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja pada saat itu pula. Selanjutnya, paradigma skema pemahaman aspek realitas. Lanjut Mbak. Ini stimulus respon ya, or story control. Lanjut aja terus.
Oke. Makna dan kata disiplin. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan secara pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Bapak pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara, menyatakan bahwa di mana ada kemerdekaan, disitulah harus ada disiplin yang kuat. Sungguh pun disiplin itu bersifat self-discipline, yaitu kita sendiri yang mewajibkan kita dengan sekeras-kerasnya, tetapi itu sama saja sebab jikalau kita tidak cakap melakukan self-discipline, wajiblah menguasai lain mendisiplin dari diri kita, dan peraturan demikian itulah yang harus ada di dalam suasana yang merdeka. Lanjut. Baik, Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Nah, Bapak dan Ibu, kalau kita dalam kelas tidak perlu memberikan hukuman yang parah sekali ketika anak-anak melakukan sebuah kesalahan, kita bisa memberikan dengan motivasi. Motivasi itu bisa banyak ya, dengan berupa cara-cara kita bagaimana memberikan anak-anak motivasi untuk semangat belajar, semangat untuk mengerjakan tugas, seperti itu. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terkadang ada anak-anak yang ingin mendapat juara, yang mendapatkan nilai 100, terkadang ingin mendapatkan sesuatu. Terkadang kita itu, kalau kamu dapat nilai 100, saya akan kasih nilai. Sebenarnya hal-hal semacam itu juga tidak boleh, tapi usahakan tidak ada. Karena anak-anak akan berpikir mendapat nilai itu dapat hadiah, bukan karena mereka mempunyai kemampuan dalam belajar. Seperti itu. Jadi mindset mereka itu mendapatkan hadiah. Lanjut, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang dari ini anak-anak kan setiap hari kita pasti sebelum belajar mengajar, Bapak Ibu guru pasti memberikan motivasi, terus memberikan nasihat-nasihat seperti itu. Jadi anak-anak merasa bahwa dalam nilai-nilai dalam dirinya itu mereka percaya dengan apa yang mereka punya dalam dirinya. Lanjut enggak? Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas sekolah kita selama ini. Tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Jadi di sini agak berbeda ya Bapak Ibu, apa itu hukuman dan apa itu konsekuensi. Ketika anak-anak melakukan pelanggaran berbentuk apapun, kita bisa menilai apakah itu hukuman atau konsekuensi yang kita berikan kepada siswa. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ini ada perbedaannya, ada ragam perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi hukuman, konsekuensi, dan restitusi itu sangat berbeda. Tapi memang masih dalam satu kategori hal yang sama, cuma jenis pemberian tindakan kepada siswanya yang berbeda, seperti itu. Ini perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Berdasarkan bagan di atas yang tadi, maka kita bisa menyimpulkan bahwa hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Hukuman bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Murid anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata. Sementara disiplin adalah bentuk konsekuensi sudah terencana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid. Pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi disebut oleh guru pihak guru sekolah. Murid sudahi mengetahui sebelumnya konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran pada konsekuensi. Murid tetap dibuat nyaman jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan mereka dapatkan ketika kita memberikan hukuman. Sedangkan
Konsekuensi itu adalah seperti kita sudah berkesepakatan ketika anak tidak masuk kelas atau tidak mengerjakan tugas 3 kali atau 2 kali. Ada 2 perbedaan antara keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, yaitu nilai-nilai kebijakan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa, maupun agama. Seseorang akan lebih bergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti kegiatan. Tahapan menciptakan program kebijakan. Yang pertama, lihat daftar, buatlah poster atau muat di sosial media keyakinan ke sekolah atau kelas Anda. Lanjut. Ini ada beberapa prosedur pembentukan keyakinan kelas. Nanti kita lanjutkan. Oke. Kebutuhan dasar manusia selanjutnya. Baik. Kebutuhan dasar manusia adalah seluruh tindakan manusia memiliki tujuan tertentu. Semua yang kita lakukan adalah usaha terbaik kita untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. 5 kebutuhan dasar manusia. Ini 5 kebutuhan dasar manusia, Bapak Ibu Guru. Yang pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Nah, terkadang kita, ya survival. Terkadang kita itu membutuhkan cara bertahan untuk hidup. Mau di sekolah ataupun di luar, kita masih mempunyai cara untuk bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima, love and belonging. Jadi kita merasa kayak disayangi dan diterima di mana kita berada. Seperti itu kita melakukan kepada siswa kita, agar siswa berada tetap dalam kelas, biar mereka merasa bahwa kita menyayangi dan mencintai mereka. Kebebasan atau freedom. Kebebasan dimaksud adalah kebebasan dalam kelas atau berdiskusi, bertanya. Mereka bisa melakukan apa saja dalam kelas sesuai dengan kesepakatan yang telah kita buat dari awal. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, kesenangan dan sampai penguasaan power. Ini penguasaan materi ataupun penguasaan tugas-tugas yang dikerjakan. Terus, tapi ini sudah saya jelaskan barusan Bapak Ibu. Oke, lanjut. Dunia berkualitas. Yang sering kita lakukan Bapak Ibu Guru, penghukum. Jadi kita ini memposisikan diri kita ini sebagai penghukum atau yang dihukum. Nah, kalau kita di sekolah, berarti kita sebagai penghukum. Jadi di sini posisi kontrol. Jadi tergantung kita ini mau memberikan hukuman itu dalam konteks seperti apa. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah ini ketika ada anak yang mengganggu temannya dalam kelas dan membuat rusuh dalam kelas. Bagaimana caranya kita membuat anak ini merasa bersalah dan merasa mempunyai rasa iba terhadap teman-temannya, sehingga dia mau melakukan atau semacam minta maaf atau melakukan kegiatan yang lain untuk memenuhi tugas-tugasnya. Yang ketiga adalah teman. Yang keempat, yang ketiga ini kita sebagai teman. Jadi ada kita bisa bergaul dengan anak sebagai menganggap bahwa kita adalah temannya mereka. Selain itu pemantau ini adalah seperti yang kita lihat bahwa guru juga adalah pemantau yang setiap hari bisa memantau dan melihat dan mengkontrol anak-anaknya. Yang terakhir itu manajer. Manajer ini adalah kita yang mengatur ruangan kelas kita. Jadi kita manajernya apapun yang terjadi dalam ruangan kelas, kita adalah manajer kita yang mengatur dari segi apapun yang berkaitan dalam ruangan kelas. Lanjut. Studi kasus. Ini contoh studi kasus yang telah terjadi ini yang terakhir Bapak Ibu. Anto jarang sekali hadir di pembelajaran jarak jauh, dan pada saat hadir pun Anto seringkali menggunakan kata-kata kasar di kolom chat. Mengejek teman-teman, hal ini sudah sangat mengganggu dan beberapa orang tua murid yang mengikuti pembelajaran daring mengeluarkan tentang perilaku Anto di pembelajaran jarak jauh. Bila Anda adalah seorang kepala sekolah, penerapan disiplin apakah yang akan Anda lakukan untuk kasus Hana dan kasus Anto, dan mengapa? Lanjut. Oke. Jadi ini satu-satu. Dari kasus yang tadi ada, kita pernah melakukan kegiatan sekolah online pada saat itu. Nah, ada posisi kontrol yang kita sebagai temannya, terus sebagai pemantau, kita akan melakukan apa sebagai manajer. Jadi
dari 5 itu tadi, dari satu kasus kita bisa mengkontrol semua anak-anak kita. Maka sedikit lebih cepat aja, lebih cepat. Tiga, oke, lanjut terus. Thank you. Sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu.